Sebab kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau, Yesus, satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan layak terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you?
Jireh, you are enough. You're more than enough for me. Jireh, you are enough. I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Dan setiap kali kita mau memulai hari kita, mari kita katakan bersama, hari ini adalah hari yang baik, hari ini adalah harinya Tuhan, hari ini adalah hari yang berkat, hari penuh dengan kemurahan Tuhan, sebab Tuhan Yesus sangat baik dan sungguh amat baik. Di dalam kehidupan kita, warga kerajaan, kita diajar oleh Tuhan untuk dalam dua hal pagi hari ini, yaitu kita belajar untuk sabar dan mengampuni. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13 firman Tuhan sudah katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Saudara, bahwa kita sebagai warga kerajaan Tuhan, kita diajar untuk yang pertama adalah sabarlah terhadap yang lain. Perhatikan kata sabar. Sabar ini adalah kita bisa menguasai diri kita. Dan seorang yang sabar itu bisa menanggung segala penderitaannya. Bahkan seorang yang sabar itu sekalipun diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang mencaci maki, tetap sabar. Orang yang merendahkan, kita tetap sabar. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan ada kasih dan kesabaran yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus dicaci maki, dihina, ditekan, luar biasa dianiaya, Tuhan Yesus sabar, tidak membalas caci maki, tidak membalas segala kejahatan. Biarlah kita mau belajar sabar, karena kita di dalam kehidupan kita selalu ketemu dengan berbagai macam orang-orang yang aneh-aneh karakternya, ya, dan juga berbagai macam orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, tetapi kita bisa belajar untuk menerimanya, menerima mereka, menerima kelebihan dan kekurangan mereka. Seperti ada ikan yang gemuk dan ikan yang kurus. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangannya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya. Oleh sebab itu semuanya di setiap pribadi ada kelebihan dan kekurangan. Dan pagi hari ini kita diajar untuk kita belajar sabar untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Sebab kita sendiri juga punya kekurangan. Oleh sebab itu biarlah kita mau belajar. Yang pertama itu karena orang yang sabar itu firman Tuhan katakan seperti seorang pahlawan. Bahkan orang yang bisa menguasai dirinya itu bisa merebut kota. Ketika kita sabar, kita belajar untuk memaafkan. Itu bukan satu kelemahan, tetapi ketika kita sabar dan kita belajar memaafkan orang lain, kesalahan dan pelanggaran orang lain,
itu adalah kekuatan bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu warga kerajaan putra putri kerajaannya pasti bisa setiap saat kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita tidak sabar, yang menguji kesabaran kita, tetapi kita bisa karena kita di dalam kasih Tuhan ada kesabaran, dan DNA di dalam kita itu ada DNA kasih Tuhan, ada DNA kesabarannya, di mana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa belajar mengampuni mereka, memaafkan mereka dengan luar biasa. Ya. Yang kedua, bahwa kita diajar di sini dikatakan bahwa ampunilah seorang terhadap yang lain, karena kita juga diperhadapkan dengan orang-orang yang bisa menyakiti hati kita, yang bisa juga menjengkelkan hati kita. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita memberikan ampunan seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, karena kita diampuni untuk kita bisa mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Tuhan membuang dosa kita, segala pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi. Bahkan dosa kita yang merah seperti tali kirmisi diputihkan menjadi seperti salju. Dosa kita yang merah seperti kain kesumba diputihkan seperti bulu domba. Sebab itu betapa besar kasihnya Tuhan yang sudah memberikan ampunan buat kita. Oleh sebab itu biarlah kita mengampuni. Mengampuni itu bukan kekalahan, tetapi mengampuni itu tanda kemenangan. Ketika kita memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita, ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang sangat melukai hati kita, sesungguhnya saat itu juga kita sedang menyembuhkan diri kita. Ya. Bukan hanya membebaskan orang itu dari pelanggarannya, tetapi kita juga mengalami pemulihan dan kita mengalami sukacita yang besar. Ya. Damai sejahtera sukacita itu menjadi milik kita, karena kita tidak tertekan lagi, tidak ada beban-beban yang menghalangi kita. Ya. Kalau kita mau belajar mengampuni, Tuhan akan bawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Seperti seorang yang mendaki ke gunung, seorang yang pendaki itu tidak boleh membawa beban yang berat. Kalau dia membawa beban yang berat, pasti orang itu tidak bisa sampai ke puncak. Demikian juga seperti kita, kalau kita tidak bisa mengampuni, kita mengalami kerugian yang besar dan kita membawa beban itu sendirian. Bahkan beban itu sangat menekan, ada tekanan-tekanan yang sangat hebat dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita lepaskan beban-beban itu dan kita tanggalkan semua beban-beban itu, kita merasa lega, merasa sukacita. Hati-hati dengan pencuri-pencuri sukacita. Salah satunya adalah bahwa hati yang tidak mau mengampuni. Oleh sebab itu biarlah kita pagi hari belajar sabar. Yang kedua, kita belajar mengampuni. Biarlah kita memberikan ampunan yang sangat besar seperti cintanya Tuhan kepada kita yang sudah mengampuni segala pelanggaran dan dosa kita. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan, berapa kali kita itu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Petrus bertanya, apakah 7 kali? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Berarti kita harus mengampuni tanpa batas, tidak terhingga. Setiap hari belajarlah untuk mengampuni. Setiap hari belajarlah mengampuni. Oleh sebab itu, pengampunan yang besar itu akan membuat hidup kita merdeka. Ya, kita bahagia. Bahagia itu sebenarnya sederhana. Ya. Kita tidak perlu memikirkan apa yang tidak perlu kita pikirkan. Bahagia itu simple. Kita tidak perlu melihat apa yang tidak perlu kita lihat, dan kita tidak perlu mengatakan apa yang tidak perlu kita katakan. Dan bahagia itu juga sederhana, dan bahagia kita bisa menjadi penuh kalau apa? Kalau kita mengampuni. Kita menjadi bahagia, kita menjadi penuh damai, sukacita, hidup kita penuh dengan kemenangan. Karena apa? Karena kita sudah mempraktekkan perintahnya Tuhan. Karena kehidupan kekristenan kita bukan hanya percaya, karena kita juga harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita mengasihi Tuhan,
kita pasti menuruti segala perintahnya. Oleh sebab itu putra-putri warga kerajaan, biar kita belajar mengampuni juga dengan tuntas. Artinya kita harus membereskan segala sesuatu yang menghalangi sukacita kita. Biar tidak ada sampah-sampah hati yang tersimpan seperti kemarahan, luka hati, pahit hati, iri hati, trauma-trauma masa lalu, ya. Mungkin benturan-benturan dengan sesama yang belum dibereskan. Biar pagi hari ini kita bereskan semuanya di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan yang penuh. Warga kerajaan, biarlah kita dengan semangat, dengan sukacita, kita menjalani hari-hari kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi sabar dan mengampuni setiap kesalahan orang lain. Sebab ada kasih Tuhan yang besar di dalam kita yang memampukan kita untuk bisa menerima keberadaan orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Semangat dan bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini, dibuat Tuhan berhasil, dan sukacita dari surga turun atas kita semuanya. Haleluya. Amin.